My name is Delila Khairul. The student of Islamic Education Magister, Islamic State University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Marhaban ya Ramadan. Good afternoon to the lecturer, the Honorable Professor Maragustam Siregar, and all of my beloved friends. How's your life? I hope all of you always in healthy condition. Well, in this special day, I will explain to you about the Islamic education thoughts of Harun Nasution and the relevance with modern era. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang mengapa Bapak Harun Nasution menginginkan pembaharuan dalam Islam. Secara garis besar, banyak sekali umat Islam, khususnya di Indonesia, yang masih terjebak pada doktrin-doktrin agama yang tidak proporsional dan terkesan ambigu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Harun Nasution ini ingin mengentaskan atau menuntun umat Islam agar tidak terjebak pada doktrin tersebut. Baiklah teman-teman, kita sekarang masuk dalam pembahasan. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah biografi Bapak Harun Nasution. Kemudian yang kedua adalah pemikiran pendidikan Islam Harun Nasution. Dan yang terakhir adalah relevansi dunia modern. Baik teman-teman, kita sekarang masuk pada pembahasan pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang biografi Profesor Harun Nasution. Nah, ini saya mengambil dari tim riset Tirto ID. Nah, Profesor Harun ini lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 23 bulan September tahun 1919. Nah, Prof. Harun ini merupakan putra dari ayah yang bernama Abdul Jabal dan ibunya bernama Maimunah. Nah, kedua orang tuanya ini merupakan keturunan ulama. Jadi, pendidikan tentang agama Islam itu sudah menjadi makanan keseharian Profesor Harun Nasution mulai kecil gitu. Nah, kemudian Prof. Harun ini melaksanakan pendidikan formal pertamanya itu di Belanda Hollands Inlands School selama 7 tahun. Jadi dimulai pada tahun 1926. Nah, kemudian beliau di sini ditulis pada tahun 1952 meraih gelar sarjana muda dari American University of Cairo. Nah, kemudian beliau melanjutkan karirnya ya, yang bekerja di Departemen Luar Negeri RI yang bertugas di Belgia dan Mesir itu dari tahun 1953 sampai 1960. Nah, kemudian beliau ditawari nih untuk melanjutkan kuliah magister dan doktornya di Universitas McGill, Kanada pada tahun 1960 sampai 1968. Nah, kemudian beliau melanjut karirnya menjadi dosen. Nah, akhirnya pada tahun 1973 beliau menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah pada waktu itu. Nah, selain menjadi rektor di sana, beliau juga menjadi dosen luar biasa di IKIP Jakarta dan di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1970. Nah, kemudian pada 1970
beliau juga menjabat sebagai dosen sastra di Universitas Indonesia Jakarta. Nah, kemudian beliau juga sempat menggagas wadah musyawarah antar umat beragama pada tahun 1975. Nah, kemudian beliau wafat pada tanggal 18 bulan September tahun 1998 di Jakarta pada usia 79. Nah, di sini juga ada beberapa karya beliau. Yang pertama adalah Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, kemudian teologi Islam, aliran-aliran, sejarah analisa dan perbandingan, kemudian masih banyak lagi teman-teman. Dan karya-karya beliau ini tidak jauh dari pemikiran beliau tentang pembaharuan Islam atau modernisasi. Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu pemikiran pendidikan Islam Harun Nasution. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa Bapak Harun Nasution ini adalah Bapak pembaharuan Islam. Nah teman-teman, pembaharuan Islam itu apa sih? Pembaharuan Islam itu adalah upaya dalam menyesuaikan pemahaman keagamaan Islam dengan perkembangan zaman modern. Nah zaman modern ini sering kan dikaitkan dengan perkembangan teknologi. Nah tapi teman-teman, pembaharuan Islam menurut Bapak Harun Nasution ini bukanlah untuk mengubah, mengurangi, bahkan menambahi teks dalam Al-Quran, hadis, tetapi menyesuaikan pemahaman dengan dunia modern sekarang. Jadi teks-teks dalam Al-Quran, Al-Hadis itu masih relevan dengan dunia modern. Nah teman-teman, ada 3 ide pokok pemikiran Harun Nasution tentang pembaharuan Islamnya. Yang pertama adalah peranan akal, yang kedua adalah pembaharuan teologi, yang ketiga adalah hubungan wahyu dan akal. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada peranan akal. Nah, peranan akal di sini menurut Harun Nasution, kekuatan manusia itu dicerminkan oleh akalnya. Kemudian, di dalam Islam, akal berada di tingkatan yang tinggi karena akal memiliki peranan yang banyak di dalam Islam. Misalnya, sebagai perkembangan ilmu teknologi, kemudian kebudayaan, dan juga perkembangan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, yang kedua adalah pembaharuan teologi. Pembaharuan teologi ini berangkat dari bahwa ada teori yang mengatakan kehendak manusia ditentukan oleh takdir Allah semata, yang mana manusia tidak punya daya dan upaya sedikit pun. Nah, di sini Harun Nasution ingin merubah atau memperbaharui pemahaman mereka tentang teori ini dengan mengubahnya menjadi free will, free act, yaitu kehendak bebas dan bertindak bebas, tetapi masih dalam rasio. Kemudian, pemikiran yang ketiga tentang pembaharuan Islam Harun Nasution adalah hubungan wahyu dan akal. Nah, jadi teman-teman, sebagian manusia menganggap bahwa adanya pertentangan antara wahyu dan akal. Sebenarnya, tidak ada sedikit pun pertentangan antara keduanya, karena wahyu adalah pedoman yang wajib kita pegang untuk menentukan hukum ataupun menyelesaikan suatu masalah. Kemudian akal adalah sebagai alat untuk menginterpretasikan wahyu. Nah, jadi tidak ada satupun atau sedikit pun pertentangan di antara keduanya. Yang dimaksud pertentangan di sini adalah pemikiran ulama yang menginterpretasikan ulama satu dengan ulama yang lain. Tetapi antara wahyu dan akal tidak ada teman-teman. Bahkan mereka saling melengkapi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pemikiran Harun Nasution tentang ruang lingkup pendidikan Islam secara spesifik. Jadi beliau itu membahas tentang 4 poin di sini, yaitu tentang hubungan antara agama dan moral, yang kedua kurikulum, kemudian metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah kualitas pendidik.
Nah, untuk hubungan antara agama dan moral, beliau berpendapat bahwa pendidikan moral itu perlu ditanamkan dalam setiap tingkatan sekolah. Nah, pelajaran-pelajaran keagamaan itu harusnya dihubungkan dengan pendidikan moral. Nah, kemudian pada perguruan tinggi, pendidikan moral itu masih dapat dilanjutkan, tetapi lebih ditekankan pada pendidikan spiritual dan pelajaran rasional tentang ajaran agama. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kurikulum. Nah, kurikulum di sini dibagi setiap tingkatannya oleh Harun Nasution. Nah, kurikulum di sini khususnya untuk pendidikan agama di sekolah-sekolah. Yang pertama adalah untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Nah, kurikulumnya mencakup mengenal Tuhan sebagai Maha Pencipta, Pemberi dan sumber dari segalanya, kemudian berterima kasih atas pemberian Allah. Kemudian yang ketiga adalah tidak menyakiti orang lain, binatang dan tumbuhan lain. Kemudian baik dan suka menolong orang lain. Dan yang terakhir adalah sopan santun dalam pergaulan. Kemudian untuk tingkatan sekolah menengah pertama, kurikulumnya itu meliputi kenal dan cinta kepada Tuhan sebagai yang Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun. Kemudian ibadah sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan atas nikmatnya. Kemudian yang ketiga, memperdalam rasa sosial dan kesediaan menolong orang lain, binatang atau makhluk lainnya. Kemudian yang keempat adalah ajaran dan didikan tentang akhlak dalam Islam. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang agama Islam seperti pelajaran tauhid, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian pada tingkatan ketiga yaitu tingkatan sekolah menengah atas yang mencakup memperdalam hal-hal yang sudah dipelajari di tingkatan sekolah menengah pertama tadi. Kemudian yang kedua, ibadah di sini diajarkan sebagai latihan spiritual, sebagai pendekatan terhadap Tuhan. Tujuannya adalah memperoleh kesucian dan ketentraman jiwa. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan tentang agama diperdalam dan diperluas. Yang keempat, menanamkan rasa toleransi terhadap madhab-madhab yang ada di dalam agama. Nah, yang terakhir adalah dedikasi terhadap masyarakat. Nah, kemudian kurikulum terakhir yaitu untuk tingkatan perguruan tinggi. Nah, di sini mencakup memperdalam rasa keagamaan dengan pendekatan spiritual dan intelektual. Kemudian yang kedua adalah ibadah sebagai sarana agar bisa rendah hati. Selain berpengetahuan tinggi, mahasiswa juga tidak merasa takabur dan sadar bahwa masih ada Maha mengetahui dan berkuasa dari siapapun. Kemudian yang ketiga adalah memperluas pengetahuan agama secara global. Kemudian memperdalam rasa toleransi, dan yang terakhir adalah memperdalam rasa dedikasi terhadap masyarakat. Baik, kemudian kita masuk pada poin ketiga tentang ruang lingkup pendidikan Islam menurut Harun Nasution, yaitu metode pembelajaran. Nah, di metode pembelajaran ini ada beberapa metode yang menurut Harun Nasution itu baik atau efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pemberian contoh dan teladan. Yang kedua, nasihat. Kemudian yang ketiga, tuntunan dalam menyelesaikan persoalan. Yang keempat, kerja sama dengan lingkungan. Yang kelima, bertukar pikiran dengan tenaga pendidik lain agar menemukan metode atau teknik yang paling tepat dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 6 yaitu tanya jawab tentang intelektual. Nah, ruang lingkup pendidikan Islam yang terakhir adalah tentang kualitas pendidik. Nah, kualitas pendidik yang baik itu sangat diperlukan dalam pendidikan. Karena jika pendidik memiliki dedikasi yang baik, maka output atau siswanya akan memiliki pengalaman pembelajaran yang jauh lebih baik juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa syarat menurut Harun Nasution tentang pendidik yang baik itu gimana. Nah, yang pertama adalah menjadi teladan. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan. Ketiga, mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama,
khususnya ya teman-teman. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan yang seimbang dengan pengetahuan siswa. Nah, akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir, yaitu relevansi pemikiran pendidikan Islam Harun Nasution dengan dunia modern. Nah, di sini ada beberapa poinnya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah pembaharuan pendidikan Islam menurut Harun Nasution itu sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Nah, kemudian poin yang kedua adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran menurut Harun Nasution yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya itu relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4. Nah, yang ketiga adalah sistem pendidikan menurut Harun Nasution itu relevan dengan Undang-Undang Bab 10 Pasal 36 ayat 3. Nah, yang terakhir nih teman-teman, poinnya adalah tentang pendidik dan tenaga kependidikan yang juga sudah saya jelaskan di bab sebelumnya ya, yaitu relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 40. Oke teman-teman, untuk bunyi pasalnya atau bunyi undang-undangnya nanti saya akan tuliskan di kolom deskripsi linknya. Nah teman-teman bisa membaca lebih lengkapnya di sana. Well, thanks for your nice attention and forgive me for all the mistake. Akhirul qawli, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.